Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan yang ada tentunya tentang kesehatan. Pemirsa, ruam merah pada kulit bayi tentu membuat ibu khawatir. Kondisi tersebut merupakan gejala dermatitis atopik atau eksim yang sering dialami anak-anak. Untuk lebih tahu tentang ruang pada anak, kita akan membahasnya bersama Dr. Fitriani, dokter spesialis kulit dan kelamin, konsultan dermatologi anak. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Halo, selamat malam. Aduh, cantik sekali dokter kita pada malam hari ini ya. Baik, ini apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Sehat yang pastinya dokter ya. Baik dokter, kita pada malam hari ini akan membahas penyakit eksim pada anak serta perawatannya ini dokter ya. Ini dokter Fitriani dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang langsung didatangkan untuk berbincang-bincang dengan tema kita penyakit eksim pada anak serta perawatannya. Ini untuk penyakit eksim pada anak serta perawatannya sendiri, ini yang dimaksud dengan penyakit eksim ini sendiri itu apa dokter? Ya, baik Mbak Desti. Pertama-tama mengenai definisi ya. Jadi kalau eksim itu bahasa awamnya, kalau kita dermatitis atopik, yaitu suatu penyakit peradangan pada kulit yang sering kambuh-kambuhan atau kronik residiv ya. Nah ini dalam artian dia nanti sembuh, nanti kambuh lagi, terus kambuh lagi. Oke, berarti ini kalau untuk penyakit ini sendiri yang nantinya akan muncul, hilang dan muncul lagi, seperti itu ya dokter ya? Nanti ada faktor-faktor yang mencetuskan, Oke. itu sehingga dia bisa kembali muncul. Oke, kalau untuk penyebabnya sendiri dokter, bisa terjadinya penyakit eksim ini sendiri itu bagaimana dok? Jadi eksim ini penyebabnya adalah kompleks atau multifaktorial. Jadi gabungan antara genetik, kemudian ada memang pada dasarnya sudah ada gangguan pada sel kulitnya, serta adanya faktor imunitasnya. Dan ini hubungan antara faktor internal dan eksternal yang dihubungkan dengan faktor pencetus yang berasal dari lingkungan. Oke, berarti memang ada pencetusnya dan juga memang memang ada dari gangguan dari luar lingkungan ya dokter ya? Tetapi memang ada orang-orang dengan sudah ada predisposisi genetiknya. Oke, yang memang ada genetiknya berarti Ya, dokter ya. Untuk yang tidak ada genetiknya, apakah akan cepat terjadinya penyakit ini atau bagaimana itu dok? Kalau untuk dermatitis atopik atau eksim memang sudah ada faktor keturunan. Jadi kalau tidak ada faktor keturunan, dia tidak akan menderita dermatitis atopik. Mungkin Oke. penyakitnya adalah penyakit yang lain. Oke, baik. Kalau untuk usia dokter, biasanya ini usia yang sudah terkena penyakit ini itu di usia berapa dok? Jadi eksim atau dermatitis atopik ini menyerang mulai dari bayi, dimulai dari usia 2 bulan sampai 2 tahun, itu ada fase-fasenya ya Mbak ya. Jadi mulai dari fase bayi, dimulai dari 2 bulan sampai 2 tahun, kemudian nanti masuk ke fase anak, yaitu usia 2 tahun sampai 12 tahun, nanti menuju ke fase dewasa. Apabila dia tidak ditangani sejak bayi ataupun anak-anak, nanti akan berlanjut. Tetapi biasanya presentasinya sedikit. Oke, berarti Paling sering pada bayi dan anak-anak. Oke, berarti yang paling sering itu bayi dan anak-anak ya? Ya, dokter? betul. Kalau misalnya sudah terkena pada usia bayi dan anak-anak, untuk pada saat dia dewasa nanti apakah kembali terulang lagi itu dok? Bisa. Jadi bisa tergantung nanti ada tidak faktor-faktor yang mencetuskan timbulnya eksim tersebut. Makanya kita nanti di dalam perawatannya kita harus mengenali apa sih yang menjadi faktor pencetusnya dan harus kita eliminasi ataupun kita hindari. Oke, berarti memang dari bayi ataupun dari anak-anak memang kita sudah harus melihat ya dokter ya, dan juga untuk perawatannya pun kembali lagi kita sesuai dengan anjuran dari dokter ya dok? Ya, jadi nanti biasanya kalau misalnya pasien-pasien yang dermatitis atopik ini ada perawatan kulit tertentu yang harus dilakukan oleh si ibunya ataupun pengasuh dari bayi tersebut. Karena penyakit akan berlangsung terus-menerus dan tidak bisa sembuh 100%. Jadi yang paling penting bagaimana cara mencegahnya, jangan sampai timbul. Oke, baik. Kalau dengan seperti alergi, apakah itu sama dok? Alergi itu, eksim itu bagian daripada alergi. Oke. Jadi kulitnya lebih cenderung terjadi lebih sensitif
dibandingkan pada orang-orang yang normal umumnya seperti itu. Oke, termasuk ya berarti Ya, dokter termasuk. ya, yang seperti pencetusnya tadi ya dokter ya, Ya. berarti masuk dari penyakit ekstrim itu tadi. Baik dokter, kalau untuk gejalanya sendiri itu bagaimana dok? Seperti Jadi apa? gejalanya ini tergantung dari ini stadiumnya, apakah dia akut, kemudian subakut ataupun kronik. Jadi kalau pada bayi biasanya dia akut, dia cenderung lesinya itu misalnya lesi yang merah, kemudian cenderung kadang-kadang lesinya yang basah. Terus semakin kronik, nanti dia akan terjadi perubahan lesinya menjadi lebih tebal. Nah, tetapi gejala subjektifnya pada pasien adalah gatal. Jadi gatalnya ini sangat mengganggu sekali sehingga kadang-kadang dapat mengganggu daripada kualitas hidup daripada pasien ataupun menyebabkan gangguan psikis bagi ibu ataupun pengasuh daripada bayi ataupun anak tersebut. Kadang-kadang jadi bikin stres orang tuanya karena ya kambuh-kambuhan terus seperti itu ya. Oke. Kalau untuk pada bayi dokter ya, karena kan kalau anak-anak itu masih bisa ya dikatakan bisa menggarut sendirilah dokter ya. Nah kalau si bayi ini sendiri kan hanya bisa menangis ini dokter. Kita bisa mengetahui si anak tuh terkena penyakit ekstrim ini itu bagaimana itu dokter? Yang pasti gejala manifestasi klinisnya ya. Jadi sudah ada lesi kulit, kemudian pasiennya rewel seperti itu. Oke. Dan apakah untuk prosesnya seperti kemerahan ya dokter di kulit itu apakah cepat atau harus ada proses yang cukup memakan waktu itu dokter? Biasanya kalau misalnya bayi itu langsung terlihat ya, misalnya ada bakteri mencetuskan, ada suatu alergen yang dari luar, dia akan langsung terlihat. Oke, baik. Dokter, kalau untuk jenis dari eksim ini sendiri itu ada apa saja dokter mungkin? Kalau yang dimaksudkan secara umum itu kalau kita menyebutnya dermatitis atopik tersebut. Oke. Ya, itu saja. Cuman hanya dermatitis atopik itu saja ya dokter ya, tidak yang ada definisi eksim ya. Definisi eksim yang awam itu adalah dermatitis atopik. Oke, baik. Kalau untuk proses penyembuhannya sendiri mungkin ya dokter ya, apabila sudah si bayi ataupun si anak sudah terkena, berapa lama itu dokter jangka si bayi ataupun anak itu terpapar dari eksim itu sendiri? Jadi sebetulnya penyakit eksim ini tidak bisa disembuhkan, tetapi dia tidak menular. Dia tidak menular, tetapi tidak bisa disembuhkan 100%. Yang kita harapkan dari suatu pengobatan adalah supaya si anak ataupun si bayi ini bebas daripada lesi. Jadi tidak ada definisi yang sembuh 100%, tetapi kita menjaga supaya kulitnya itu terbebas dari lesi sehingga tidak menimbulkan gejala kulit ataupun gejala subjektif gatal. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk si bayi dan si anak sendiri, kalau untuk dikatakan nantinya muncul eksim ini sendiri untuk sembuh total itu tidak ya? Tidak bisa, karena memang penyakit ini sudah ada, secara genetik sudah ada. Secara genetik sudah ada di tubuhnya, tinggal nanti ada tidak faktor dari luar yang mencetuskan. Nah, ini faktor dari luar ini, eksogen ini bisa bermacam-macam. Bisa misalnya polutan, kemudian debu rumah, kemudian bisa alergen, bisa bahan-bahan. Kalau alergen itu bisa alergi makanan misalnya, salah satunya. Terus kalau iritan itu bisa misalnya dari sabun, dari bahan-bahan yang bisa menyebabkan iritasi kulit lah, seperti itu. Oke, baik. Berarti pencetusnya itu seperti yang tadi ya dokter ya, sabun, makanan itu juga harus tetap diatur ya dokter ya, supaya nanti tidak terjadinya eksimnya muncul ya dokter. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07 1113646666 atau 3641111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass.
SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada, walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba ngetes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Fitriani, dokter spesialis kulit dan kelamin, konsultan dermatologi anak. Dan untuk pemirsa yang ingin berinteraktif bisa di 07 11364 666 atau di 364 111. Baik dokter, masih dengan tema kita penyakit eksim pada anak serta perawatannya ini dokter ya. Kembali lagi dok, sedikit menjelaskan tentang penyakit eksim ini itu seperti apa ini dok? Ya, jadi eksim ini adalah bahasa awamnya ya, bahasa awam dari suatu, kalau istilah kedokteran kita adalah dermatitis atopik, berupa pada bayi ataupun anak dengan gejala adanya ruam kulit yang biasanya kemerahan, kemudian disertai dan rasa gatal yang sering kambuh-kambuhan.
sering kambuh-kambuhan, dan sulit untuk ini ya. Kalau misalnya ada faktor pencetus, dia akan kambuh lagi seperti itu. Oke, baik. Ini adalah suatu penyakit yang memang berada di ruam kulit ya, si bayi dan juga si anak ya, dokter ya. Suatu kondisi peradangan kulit. Peradangan kulit seperti kemerahan ya, dokter ya. Baik, dokter. Kalau untuk penyakit eksim ini untuk anak ya, dokter. Kalau untuk dewasa, apakah sama, dokter? Jadi kalau dewasa itu bentuknya sudah kronik. Kalau pada bayi dia akut, artinya ruamnya masih baru ya. Tetapi kalau sudah misalnya tidak teratasi pada masa bayi dan anak, dia akan berlanjut ke masa dewasa, dengan lesinya yang bersifat kronik. Kalau kronik dia tidak lagi berupa yang rata, ruam yang rata, tetapi dia sudah terjadi penebalan kulit. Jadi kadang-kadang misalnya bisa kita lihat kulitnya menjadi lebih tebal pada yang lokasi terjadinya ruam tersebut, karena dia sudah terjadi kronik. Oke, berarti apabila yang anak dan yang dewasa ini berbeda ya, dokter ya, akan terjadinya penebalan pada kulit tersebut, Ya, seperti benjolan seperti itu ya, dok? Bukan benjolan, tapi agak sedikit meninggi di atas permukaan kulit. Lalu lokasinya pun sudah berbeda. Kalau misalnya pada bayi cenderung pada daerah wajah, kemudian sering orang bilang sebagai ruam susu ya barangkali ya, kemudian di daerah dahi, kemudian daerah leher. Tetapi kalau semakin dewasa, dia lokasi yang di daerah lipatan siku, lipatan lutut, seperti itu. Jadi sudah bergeser lokasinya. Berpindah-pindah ya, dokter ya? Bukan berpindah, tetapi dia sudah tidak lagi di situ lokasinya. Oke, baik. Kalau untuk titik terjadinya ruam pada kulit tadi, dokter, apakah di seluruh tubuh atau hanya seperti yang tempat tertentu tadi itu, dokter? Kalau misalnya tidak diatasi, bisa menyebar ke seluruh tubuh dan bisa seluruh badan ya. Nah, kalau kasus itu sudah berat, itu sudah harus memerlukan perawatan. Kita harus rawat di rumah sakit. Oke, baik. Berarti memang sudah harus tindakannya ke rumah sakit itu memang sudah jalan yang terbaik itu, dokter ya, berarti? Ya, berarti dia sudah berat sehingga memerlukan perawatan khusus. Kalau misalnya dia hanya terlokalisir di satu lokasi, bisa dirawat di rumah, tidak memerlukan perawatan rumah sakit. Oke, baik, dokter. Kalau untuk penyebabnya sendiri, dokter, masih samakah atau ada perbedaan, dok? Jadi pada dewasa ya maksudnya. Jadi kalau pada dewasa ini dia memang secara genetik sudah ada, yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian sudah ada gangguan daripada fungsi sawar kulitnya, memang sudah ada. Jadi kulitnya cenderung kering. Terus kalau misalnya sudah ada gangguan dari fungsi sawar kulit, lebih mudah untuk terjadi misalnya bahan iritan untuk masuk ke dalam kulit. Kemudian fungsi kulitnya itu yang tadinya menyimpan air juga lebih mudah untuk keluar, terjadi penguapan, sehingga kulitnya mudah kering, mudah terjadi sudah mudah untuk terjadi suatu peradangan seperti itu. Ditambah dengan faktor pencetus, jadi harus ada kombinasi dari faktor-faktor tersebut untuk menimbulkan suatu manifestasi klinis. Oke, baik. Kembali lagi, dokter, ke faktor pencetusnya tadi ya, dokter ya. Tadi kan memang ada beberapa seperti faktor pencetus, baik dari bayi, anak, dan juga dewasa. Kalau untuk dewasa sendiri kan kita sudah bisa untuk mengatasinya ya, dokter ya. Apakah dengan kita mengatasinya ini nanti akan kembali lagi itu akan lebih parah itu, dok? Itu bagaimana, dok? Jadi kalau misalnya kita dan kondisi dermatitis atopik, itu harus ada perawatan kulitnya, perawatan rutinnya. Jadi pada orang-orang seperti sudah saya sebutkan tadi, pada pasien-pasien dermatitis atopik itu sudah ada gangguan daripada fungsi kulitnya. Kulitnya itu sudah fungsi proteksinya itu sudah terganggu, makanya perlu diberikan emolien. Maksud saya pelembab ya, pelembab yang fungsinya adalah mengoptimalkan daripada fungsi sawar kulit yang terganggu tersebut. Nah, dengan adanya pelembab tersebut itu memperbaiki daripada kerusakan daripada kulitnya yang memang sudah ada sebelumnya dan mencegah daripada air yang terdapat di bawah kulitnya itu untuk keluar dan mencegah bahan-bahan iritan, bahan alergen ataupun mikroba yang berasal dari luar masuk ke kulit. Itu seperti itu. Oke, baik. Dokter, sepertinya kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya, dokter ya.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, ada? Halo. Oke, terputus. Boleh diulangi lagi, ini tadi sempat Ibu Gina ya. Boleh untuk Ibu Gina diulangi lagi di 364666 atau 364111. Di belakang Ibu Gina yang ingin bertanya dengan tema kita pada malam hari ini, penyakit eksim pada anak serta perawatannya. Boleh langsung saja, ini bersama Dr. Fitriani dari Rumah Sakit Muhammad Hussein. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Kalau untuk tadi pencetusnya itu memang berasal dari makanan ya dokter ya. Salah satunya. Oke, baik. Kita lanjut kembali. Ada penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, apakah terputus kembali? Halo, selamat malam, Ibu Gina. Baik, terputus kembali. Ini mungkin jaringannya sedang tidak stabil ini dokter. Baik, nanti bisa ditelepon kembali, diulangi kembali untuk Ibu Gina dan juga penelpon lainnya di 364666 atau di 364111. Baik dokter, salah satunya ini dokter ya, tadi kembali lagi adalah makanan ya dokter. Kemudian tadi seperti sabun juga termasuk salah satunya. Bisa jadi. Nah itu bagaimana dokter? Karena berarti kita tidak bisa memakan ataupun menggunakan produk-produk yang sudah tidak bisa kita gunakan, itu bagaimana dokter? Jadi ada faktor pencetusnya tadi yang harus kita hindari bermacam-macam. Jadi harus kita identifikasi dahulu kita alerginya itu terhadap apa faktor pencetusnya. Bisa dari makanan juga tidak semua makanan, dan itu juga bersifat individual. Artinya seseorang yang alergi terhadap sesuatu bahan, mungkin dia tidak alergi terhadap yang lain. Nah ini kita harus identifikasi, kemudian kita harus hilangkan faktor pencetus tersebut. Kemudian perawatan kulit sehari-harinya juga harus khusus, mulai dari mandi, mulai dari pakaiannya, mulai dari pelembabnya, seperti itu. Jadi misalnya mulai dari mandinya itu menggunakan sabun yang bersifat pH balance. pH balance artinya pH yang sesuai dengan kulit. Sementara sabun yang beredar di pasaran itu cenderung pH-nya adalah pH basah yang tidak sesuai dengan pH kulit, sehingga dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Kemudian cara mandinya bagaimana? Jadi pada pasien-pasien dengan dermatitis atopik ataupun eksim ini, mandinya tidak boleh terlalu lama. Jadi mandinya hanya paling lama tuh sekitar 10 menit, tidak boleh lama-lama karena fungsi air itu nanti mengeringkan kulitnya bertambah kering. Kemudian menggunakan sabun yang khusus, sabun yang pH balance tersebut, yang tidak mengandung bahan pengawet, tidak mengandung pewarna, seperti itu. Kemudian setelah mandi, misalnya penggunaan handuk ini tidak boleh yang digosok-gosok. Tidak boleh digosok-gosok karena akan mengiritasi kulit. Tetapi mungkin lebih ditepuk-tepuk seperti itu. Dan setelah mandi dalam beberapa menit, kemudian langsung diolesi dengan yang saya sebutkan tadi sebagai pelembab tadi. Jadi kulitnya itu masih mengandung air, kita langsung lapisi dengan pelembabnya. Seperti itu. Baik. Kita ada penelpon lagi? Belum ada. Tadi Ibu Gina masuk lagi tapi terputus lagi. Udah 3 kali ya Bu. Ya boleh diulangi lagi di 364666 atau 364111. Baik dokter. Tadi ada waktu untuk mandi ya dokter ya? Iya betul. Waktu untuk mandinya tidak boleh lama-lama, itu ada waktunya ini. Itu bagaimana dokter? Kalau memang lewat dari waktu misalnya 10 menit tadi itu dokter, apakah untuk efeknya terjadi dengan cepat atau kembali lagi sedikit muncul? Itu bagaimana dok? Kalau misalnya mandi tadi tidak boleh lama-lama ya, karena nanti dia mengeringkan kulit. Nah kalau misalnya kulitnya menjadi kering, itu akan mencetuskan rasa gatal, sehingga nanti menimbulkan suatu lesi kulit, gatal, digarut, nanti timbul lesi kulitnya. Jadi mandi itu tidak boleh lebih dari 10 menit, kemudian gunakanlah air yang tidak panas, tidak dingin, suhunya antara misalnya 27 sampai 30 derajat Celcius.
Oke, gitu. berarti memang untuk perawatannya pun memang harus detail ya dokter ya. Cuaca juga ya, cuaca juga tidak boleh ekstrim panas, tidak boleh ekstrim terlalu dingin seperti itu. Sedang-sedang saja ini dokter Ya, ya. betul. Aduh, jadi kalau pada saat musim dingin ini dia nggak bisa berarti dokter. Kalau mau ke luar negeri ini dok, ini gimana dok? Gunakan pelembab. Oh, Jadi pelembab kembali ya. itu sering-sering digunakan. Oke. Minimal 2-3 kali sehari dan boleh lebih. Oke, berarti memang adanya pelembab itu bisa mengatasi ya dokter ya, meringankan akan terjadinya ruam kulit tadi ya dokter. Jadi fungsi pelembab ini adalah mencegah timbulnya suatu lesi kulit. Oke. Karena sebetulnya pada orang-orang dengan dermatitis atopik atau eksim ini dia memang kelembapan kulitnya berkurang. Jadi di kita itu secara normal ada namanya natural moisturizing factor. Di dalam tubuh kita ini sudah ada pelembab kulitnya. Oke. Tetapi pada pasien-pasien dengan eksim atau dermatitis atopik itu berkurang, sehingga perlu kita tambah dari luar. Oh, oke. Memang sudah ada di tubuh kita tapi ditambah lagi ya, Ya, dokter seperti ya. itu. Baik. Ini semakin menarik dan sedikit lesi tadi itu adalah ruam kulit ya, Ya. dokter ya. Oke, baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa yang ingin berinteraktif, ingin bertanya, bisa melalui 0711364666 atau 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Ketika kecerahan kulit badan dan wajah bukan menjadi yang utama, tetapi kesehatan kulitlah yang lebih utama. Keluarga sehat memilih sabun herbal Ganapati. Dengan formula alami daun mimba atau tumbuhan intaran atau dikenal sebagai daun nim dan ekstrak zaitun yang berkhasiat menyehatkan kulit, memicu produksi kolagen, mempercepat regenerasi kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, melembabkan dan menghaluskan kulit. Sabun herbal Ganapati dibuat dengan sentuhan kasih beraroma bunga kenanga yang membuat badan dan wajah cerah, sehat dan segar. Sabun Ganapati, sabun herbal pilihan keluarga sehat. acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih dengan tema kita penyakit eksim pada anak serta perawatannya. Masih bersama Dr. Fitriani, dokter spesialis kulit dan kelamin konsultan dermatologi anak dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Untuk pemirsa yang ingin berinteraktif, bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali, dokter. Kalau untuk eksim ini, penyakit eksim ini sendiri tadi dokter ya, ada beberapa tadi yang sudah disebutkan sama dokter, ada waktu pada saat mandi itu tidak boleh terlalu lama, Ya, betul. kemudian juga penggunaan handuk ini dokter ya, ada ininya juga nih, peraturan-peraturannya ini dokter ya. Dari perawatan kulitnya pun memang ada ini dok, khusus untuk stadium yang sudah mengalami stadium berapa ini dokter kalau untuk perawatan kulit sendiri? Perawatan kulit itu harus kita lakukan tidak mengenal stadium. Oke. Jadi kalau misalnya kita sudah diagnosis bahwa pasien ini menderita suatu diagnosis dermatitis atopik, berarti dia sudah harus melakukan perawatan tersebut. Karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan, jadi kita hilangkan faktor pencetusnya. Oke. Pada saat bayi ataupun anak ini dokter ya, kita bisa mendiagnosis bahwa si anak terkena dermatitis atopik. Itu bagaimana dokter? Jadi kalau di kedokteran di kita itu ada kriterianya untuk mendiagnosis dermatitis atopik tersebut. Jadi harus memenuhi, ada kriteria mayor, ada kriteria minor. Nah, kriteria mayor itu ada ketentuannya, misalnya 3 memenuhi dari ada 4 kriteria, kemudian demikian juga ada kriteria minor. Jadi kalau sudah terpenuhi kriteria tersebut, masuklah ke diagnosis dermatitis atopik ataupun eksim. Oke.
Oke, baik. Berarti dari kecil pun memang dia sudah harus melakukan perawatan ya, dokter ya? Iya, betul. Oke, baik. Kalau untuk seperti pada bayi sendiri kan ini sulit ya, dokter ya, baik dari makanan ataupun perawatan seperti sabun dan lain-lainnya. Itu bagaimana, dokter? Ada khusus tersendiri? Mengenai perawatan Iya, kulitnya? kembali lagi. Ya, jadi perawatan kulitnya ini mulai dari mandi, yang sudah saya sebutkan tadi, gunakanlah sabun yang mengandung banyak pelembab, kemudian sesuai dengan pH balance, tidak mengandung pengawet, pewarna, seperti itu. Tipe wangi juga bisa menyebabkan suatu pencetus. Kemudian cara mandinya yang harus tidak, misalnya airnya tidak boleh terlalu panas ataupun dingin, kemudian tidak boleh lama-lama, dan segera setelah mandi, setelah dilap, kita oleskan pelembabnya ke seluruh tubuhnya. Ini bisa 2-3 kali sehari, bahkan bisa lebih. Jadi untuk menjaga daripada kelembapan kulitnya. Karena pada orang-orang dengan dermatitis atopik cenderung kulitnya itu kering. Kalau kering itu bisa menimbulkan suatu gejala ataupun manifestasi daripada penyakitnya. Oke, lebih sensitif ya, dokter ya, berarti kalau untuk bayi ataupun anak-anak. Baik, dokter, kalau untuk penyembuhannya sendiri ini, dokter ya. Oke, ada penelpon? Oke, baik. Ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya, dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Pak, malam. Iya, dengan Ibu Ulta. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam, Ibu. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Nggak kedengeran Iya, ya? saya Ulfa Maskarebet. Oke, baik. Boleh silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, pertanyaannya, bagaimana pengaruh sinar matahari? Oke, halo. Bagaimana? Iya, Bu. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh sinar matahari dengan dermatitis atopi ini? Oke. Pengaruh sinar matahari ya, Bu ya, berarti? Iya. Oke, itu Apakah saja, Ibu. bagusnya anak dijemur atau tidak dijemur? Oke, baik. Itu Iya. saja, Ibu Ya. Ulfa? Ya, apakah anaknya bagus dijemur atau tidak dijemur? Iya, baik. Itu saja, Ibu Ulfa? Iya, itu aja. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih, Ibu Ulfa. Salam untuk keluarga di rumah. Baik, dokter. Ini pengaruh sinar matahari untuk anak ini, dokter. Apakah bagus dijemur atau tidak? Ini bagaimana, dokter? Jadi untuk dermatitis atopik, sinar matahari ini bisa berpengaruh. Tetapi kalau misalnya kita mau melakukan penjemuran juga kepada pasien-pasien, harus pada jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu ya. Karena kan ultraviolet juga itu berbahaya pada jam-jam misalnya di atas jam 10 seperti itu, karena itu sudah ultraviolet B. Kalau misalnya dia yang masih di misalnya jam 8, jam 9 itu ultraviolet A. Jadi memang untuk pengobatan dermatitis atopik itu bisa juga menggunakan, ada kalau di rumah sakit umum ada namanya fototerapi. Itu untuk kasus-kasus yang berat ya, yang sudah seluruh badan, kita gunakan sinar daripada ultraviolet tersebut. Kalau di rumah sakit umum itu ultraviolet B. Jadi pasien dimasukkan di dalam suatu ruangan, nanti disinari dengan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang tertentu. Jadi bisa digunakan sebagai terapi juga, tetapi tetap ya hati-hati juga di dalam penyinaran ini kayak gitu. Karena kalau di rumah sakit kan memang sudah diatur untuk suatu pengobatan. Kalau misalnya di luar itu kan sebenarnya ultraviolet juga mengandung suatu radikal bebas, jadi berbahaya juga kalau misalnya kita tidak sesuai. Seperti itu. Jadi untuk waktunya baiknya itu jam berapa, dokter? Kalau terjadi pada anak yang mengalami dermatitis atau atopik ini, jam berapa bagusnya kalau untuk dijemur di sinar matahari, dok? Sebenarnya untuk sinar ultraviolet ini tidak spesifik untuk dermatitis atopik. Sebetulnya. Jadi kalau misalnya memang ingin berjemur, mungkin kita ingin mengambil vitamin D ya. Jadi itu di bawah daripada jam 10. Jadi tidak khusus untuk pengobatan daripada dermatitis atopik. Baik, berarti di bawah jam 10 ya, dokter ya. Betul. Untuk menghindari takutnya terjadi mungkin munculnya nanti ruam kulit, itu bagaimana, dok? Karena sinar ultraviolet itu juga memicu sebagai suatu kanker kulit. Terutama oleh ultraviolet B. Makanya
harus hati-hati juga di dalam menjemurnya. Ini tidak boleh pada saat di atas jam 10, karena di atas jam 10 yang banyak itu adalah ultraviolet B. Jadi di sini saya tekankan bahwa penyinaran matahari bukan khusus untuk ditujukan kepada dermatitis atopiknya. Seperti itu. Baik, Ibu Ulfa sudah terjawab. Jika ingin ditanyakan ada lagi pertanyaan, boleh ini langsung telepon lagi ya. Baik dokter, kalau untuk proses penyembuhan sendiri ini dokter ya, apabila terjadinya ruam kulit tadi atau eksim ini tadi dokter ya, itu berapa lama dok kira-kira bisa selesainya atau sembuhnya ini dokter? Untuk sembuh tetap tidak bisa, tidak bisa 100%. Yang kita harapkan adalah bebas daripada ruam. Tergantung daripada kondisi lesinya. Apakah kita sudah misalnya sudah mengikuti aturan-aturan perawatan kulit, kemudian kita tidak menggarut, kemudian kita sudah mengoleskan pelembab. Jadi nanti akan terjadi suatu perbaikan tergantung daripada kondisi lesinya, apakah dia akut, subakut ataupun kronik. Oke, baik. Kalau baik dari perawatannya sendiri dokter, untuk obat-obatan itu bagaimana dok? Apakah didukung untuk mengurangi rasa gatal, nyeri atau bagaimana itu dokter? Jadi pada pasien dermatitis atopik kita berikan anti peradangan. Karena terjadi peradangan kulit, kalau misalnya dia masih ringan, kita berikan anti peradangan yang bersifat oles, berupa salep, krim, seperti itu. Tetapi kalau dia sudah membutuhkan yang makan, obat-obatan misalnya, itu untuk sudah yang kondisinya sudah berat ya, sudah tidak bisa diatasi hanya dengan pengolesan secara oles seperti itu. Oke, baik dokter. Kembali lagi ke tadi ada sedikit dokter, seperti alergi ya dokter ya. Ada yang mengatakan bahwa penyakit eksim ini sama seperti alergi. Itu bagaimana itu dokter? Kalau orang awam menyatakan bahwa alergi itu sama dengan eksim, tapi sebetulnya alergi itu adalah bagian daripada eksim ya. Jadi pada orang-orang dan eksim ini dia memang lebih mudah untuk terjadi alergi, misalnya alergi makanan seperti itu. Oke, baik. Lebih mudah untuk terjadi alergi. Oke, lebih mudah untuk terjadinya alergi ya dokter. Iya. Ini adalah salah satu bagian dari penyakit eksim ini ya, berarti alergi ini ya dokter? Iya, termasuk bagian daripada eksim. Oke, termasuk dari bagian dari eksim. Baik dokter, kalau untuk kembali lagi dokter, kalau untuk perawatannya sendiri dokter, apabila sudah seperti yang akut tadi dokter ya, harus dilarikan ke rumah sakit, itu apakah sudah sangat parah itu dokter? Itu bagaimana dok? Nanti kita nilai ya, jadi misalnya ada pasien berobat ke dokter, kita nilai apakah ini sudah masuk kriterianya ringan, berat, ataupun sedang. Kalau misalnya dia berat, memerlukan perawatan di rumah sakit. Kalau misalnya dia ringan ataupun sedang, cukup misalnya dirawat di rumah, tetapi dengan jadi ada tata laksana itu mulai dari edukasi kepada orang tuanya, bagaimana perawatan kulitnya, bagaimana misalnya pengolesan daripada obat-obatnya, seperti itu. Kemudian kita edukasi juga kepada orang tuanya, kita ajarin untuk mengeliminasi, mengidentifikasi daripada faktor pencetusnya. Kalau sudah terjadi peradangan, kita obatin. Kemudian kita harus memutuskan suatu rantai siklus gatal, garuk. Karena pada pasien-pasien dengan dermatitis atopik atau eksim, kulitnya itu ambang gatalnya itu sangat rendah. Pasien lebih mudah untuk terjadi rasa gatal, sehingga dengan gatal kemudian digarut, dengan digarut kemudian ada kerusakan kulit, terjadi peradangan lagi, jadi semacam suatu siklus. Kita harus hentikan siklus gatal garut tersebut karena akan memperburuk daripada ruam kulitnya. Seperti itu. Dan kita berikan anti gatal tentunya supaya jangan menggarut. Oke. Berarti memang kalau untuk sudah terjadi timbul gatal, ini kan yang namanya kita digigit nyamuk aja itu gatal banget ya dokter ya. Apalagi ada ruam kulit itu langsung gatal digarut sampai itu bisa menjadi luka. Itu gimana itu dokter? Ya, jadi pada pasien dermatitis atopik ini karena ambang gatalnya itu sangat rendah, memang sangat gatal sekali, kadang-kadang sampai mengganggu tidur, mengganggu aktivitas. Jadi kita harus alihkan gatal tersebut. Ada namanya itu pengalihan daripada rasa gatal, misalnya
kita harus misalnya anak ini sudah mulai menggaruk ya, menggaruk, kita sebagai orang tua ataupun pengasuhnya kita alihkan misalnya dengan mengajaknya melakukan suatu aktivitas lain. Misalnya dengan menggambar, melukis, seperti itu, bermain puzzle. Jadi dia lupa bahwa kulitnya itu gatal. Oke, baik. Berarti kalau untuk bayi ataupun anak-anak, untuk krimnya sendiri itu memang aman ya dokter ya? Karena kan kita nggak tahu nih, anak-anak tiba-tiba garut, padahal udah dikasih krim, terus masuk mulut. Nah itu gimana dokter? Ya, itu mungkin peran orang tua ya. Peran orang tua bagaimana caranya jangan sampai ya masuk ke mulut. Oke, baik. Ada waktu-waktunya yang pastinya dokter ya untuk memberikan obat atau krim itu ke anak-anak sendiri ya? Kita atur waktunya, misalnya anaknya lagi tenang ya, kemudian misalnya dalam posisi lagi tidur kita olesin gitu. Oke, baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada, walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba ngetes jalan kaki tanpa minum obat, dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang.
Acara ini dipersembahkan oleh Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Fitriani, dokter spesialis kulit dan kelamin konsultan dermatologi anak. Masih dengan tema kita penyakit eksim pada anak serta perawatannya. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Kalau tadi kita sudah menyebutkan ya dokter ya tadi beberapa baik dari pencetusnya juga karena penyebabnya juga gejalanya itu bagaimana. Kalau untuk penggunaan pakaian sendiri itu dokter, bagi bayi ataupun si anak itu bagaimana dok? Ya, jadi karena kulit anak ini lebih sensitif, lebih mudah gatal, jadi pilihlah pakaian yang berbahan lembut ya, berbahan lembut, kemudian yang menyerap keringat. Contohnya misalnya katun ataupun dari sutra. Jadi jangan mencari bahan pakaian yang kasar seperti wool, nilon kayak gitu. Karena kulit anak ini lebih mudah gatal, sehingga kalau misalnya dengan wool itu lebih mudah untuk terjadi suatu ya tadi gatal tadi. Jadi selain itu juga pilihlah bahan yang menyerap keringat, karena keringat juga bisa menjadi suatu iritan, bahan iritan pada kulit. Oke, baik. Dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Ibu Arum, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Selamat malam dokter, izin bertanya dokter. Ya, selamat malam, silakan. Apakah pasien yang dermatitis atopik kemungkinan besar anggota keluarga yang lain juga bisa dermatitis atopik? Jika apakah ada pemeriksaan khusus yang bisa melihat apakah seseorang itu kena dermatitis atopik dokter? Kemudian untuk krim-krim atau lotion yang beredar di pasar itu apakah sudah cukup aman untuk anak-anak yang kena dermatitis dokter? Oke, baik. Itu saja Ibu Arum? Iya Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Arum. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, Ya. Sudah jelas dokter pertanyaannya, ada 2 pertanyaan ini dokter. Ya, jadi mengenai pertama, apakah anggota keluarga yang lain juga bisa terkena ya? Jadi karena secara genetik ada faktor keturunan ya Bu ya, Ibu Arum ya. Jadi bisa, tetapi predisposisinya itu atau kemungkinannya itu hanya 50%. Jadi kalau misalnya, ini kan bersifat kalau istilah kami autosomal dominan. Jadi kalau misalnya orang tuanya ada yang menderita, biasanya diturunkan 50% ataupun tidak gitu. Jadi tetap ada kemungkinan yang lain juga terkena suatu dermatitis atopik. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut, itu di rumah sakit umum ada pemeriksaan uji tusuk kulit untuk menentukan apakah alergen apa yang menjadi faktor pencetus daripada dermatitis atopik tersebut. Jadi ada juga yang namanya memeriksa imunoglobulin E, bisa juga di rumah sakit umum. Oke, baik. Berarti di rumah sakit umum itu bisa untuk melakukan tesnya ya dokter Bisa. ya? Apakah orang tua ataupun keluarga ini ada yang terkena dermatitis atopik ini ya dokter? Tapi pertama sekali harus kita tegakkan diagnosisnya berdasarkan kriteria yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan tersebut hanya pemeriksaan penunjang. Tetap yang pertama sekali adalah harus ada kriterianya yang saya sebutkan yang kalau kita istilahnya ada kriteria Hanifin dan Raska untuk menegakkan diagnosis dermatitis atopik tersebut. Ada kriteria mayor dan kriteria minor. Kalau misalnya nanti memerlukan pemeriksaan penunjang baru kita lakukan. Baik. Nah, terus tadi ada pertanyaan mengenai krim ya. Jadi mengenai krim ataupun pelembab ini harus dengan rekomendasi daripada dokter karena tidak semua krim-krim itu cocok antara satu dengan yang lain dan harus disesuaikan dengan kondisi daripada ruam kulit tersebut. Apakah dia nanti
bersifat akut, kemudian bersifat kronik ataupun subakut. Jadi pakailah pelembab ini yang sudah direkomendasikan oleh dokter. Seperti itu. Baik. Sesuai anjuran dokter ya, Ya. dokter ya. Baik. Dokter, kalau untuk bayi ataupun anak yang terkena mohon maaf lebih ke ruam kulit ini tadi ya, dokter ya. Ini kalau bila tidak diatasi itu bagaimana, dokter? Ya, jadi kalau misalnya ruam kulitnya itu tidak kita atasi, dia nanti bisa menyebar, bisa ke seluruh badan, bisa juga menimbulkan suatu infeksi. Jadi bisa infeksi, lebih mudah terjadi infeksi bakteri ataupun virus, seperti itu. Dan kalau misalnya kita tidak atasi dari bayi, ini dermatitis atopik ini nanti bisa juga berkembang menjadi suatu penyakit alergi yang lain. Misalnya asma bronkial, kemudian rinitis alergika, seperti itu. Karena pada pasien-pasien dengan dermatitis atopik dia terjadi sensitisasi yang lebih awal, sehingga memudahkan pasien untuk kalau misalnya adanya suatu sensitisasi dari alergen berikutnya akan lebih mudah terkena. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk kembali lagi memang ingin mengetahui apakah dari keluarga pun memang terkena dermatitis atopik ini memang harus ada melakukan pemeriksaan ya, dokter ya. Di Rumah Sakit Muhammad Husin pun ada ya, dokter. Kalau untuk melakukan pemeriksaan itu bagaimana, dokter? Sebaiknya, dokter, untuk pertama sekali dilakukan itu, dokter. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan kulit, ada ruam kulit, langsung aja datang ke ini, ke polikulit dan kelamin di Rumah Sakit Muhammad Husin. Nanti di Rumah Sakit Muhammad Husin itu ada pembagiannya lagi. Jadi pasien ini akan diarahkan ke bagian dermatologi anak, seperti contoh kasus ini, ataupun misalnya ke infeksi, ataukah nanti ke tumor dan bedah kulit, ataukah nanti ke kosmetik, atau ke infeksi menular seksual. Jadi spesialis kulit dan kelamin itu ada beberapa pembagian, ada beberapa konsultannya, seperti itu. Oke, baik. Tapi memang harus ada kriteria tadi yang sudah dokter sampaikan ya, dokter ya. Harus ada gejala-gejalanya terlebih dahulu, baru bisa untuk diperiksakan ke rumah sakit ya, dokter. Baik, dokter, terima kasih banyak, dokter, sudah berbincang-bincang berbagi ilmunya pada malam hari ini. Ini dengan tema kita penyakit eksim pada anak serta perawatannya bersama Dr. Fitriani, dokter spesialis kulit dan kelamin konsultan dermatologi anak dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Terima kasih banyak, dokter. Baik, pemirsa, demikian dialog kesehatan di program Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahlinya. Jangan lupa saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Acara ini dipersembahkan oleh